kan juga gerak-gerakan masih kan? Udah mirip kera banget kan? masih di kuburan. Gimana mulianya itu coba? Gini. Katanya ganti-gantian dulu. Gimana mulianya Ripa? Coba Satu-satu lah. jelasin Ngomong ke itu Silakan, harus silakan, Arum dulu. bener, Ripa. Arum dulu. Coba. Silakan, Gimana Arum, silakan, mulianya? Arum. Oke. Di mana-mana mulianya. Kan Orang yang mulia Coba. itu ngomong-ngomong Silakan, tentang Arum. surga, ngomong-ngomong Kasihan Bisa banget. nggak Arum saya sabar ya. ngomong dulu ini? begitu Ya. mati dia Kasihan langsung Arum nih, kayak Arum Tuhan nih Yesus Kristen bisa nih. naik ke surga, bangkit lalu Ini naik ke loh. surga, itu mulia. Arum ini Kristen, dia aja sadar bahwa ternyata manusia emang ada yang kera, bener kan? Nah, Belum gua bilang. yang kamu Arum sadar kan, Arum? ikutin itu di mana Ya, mulianya, saya tunggu Arum dulu. Ripa? Saya tunggu Arum dulu. Coba Nanti kita. jawablah Oke, dulu. ini saya ke sana dulu. Oke. Nah, jawab. Di manakah Kata Bapak. mulianya Jadi Nabi kalau Muhammad? kalian itu mulia, siapa yang udah ke surga? Ya, itu yang gimana Pak? mati-matinya ke surga? Anda kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Hanya begini. Nah, ini akan terbawa oleh ini. Jadi ada yang modelnya listening. Jadi tipe mereka dia yang suka mendengar. Ternyata dia berhasil mendengar apa yang saya ucapkan. Oh, ayah waktu itu salah nih ngomong begini. Seperti itu. Nah, begini masalahnya Uni. Apa yang Uni tanyakan. Mereka ini jangankan belajar. Bertanya aja salah Uni. Yang seperti Uni tanya tadi. Contoh Uni, pertanyaan. Nanti tolong dibahas tentang nama Allah ya. Dia bertanya begini, Baal, kok anak baik? Lah iyalah, aku tulis anak baik kok, dia bilang. Ya baik. Dia tanya begini, siapa nama Allah Tuhanmu? Coba betul nggak? Betul. Sudah tahu nama Allah. Allah ini dalam Islam ini nama, proper name. Dia bertanya, Baal, siapa nama Allah Tuhanmu? Coba nggak betul? Betul bener Oten ya Allah. Makanya Oten jangan makan babi, muka petak-petak, jelek, kafir, bau, busuk, minoritas. Ini tolong dibahas tentang nama Allah ya. Nama Allah ini dalam versi Islam gitu, seperti itu. Lanjut Uni. Tapi serius ya, memang saya sebenarnya yang timbul itu semakin lama diskusi dengan orang Kristen itu rasa kasihan gitu loh. Kenapa begitu? Sama seperti Bang Baal bilang,
udahlah jelek, miskin, bau, busuk, nggak bersunat ya kan. Terus hidup lagi susahnya, hidupnya susah lagi gitu kan. Petak pula mukanya, kotak pula hidungnya. Ya saya akui itu. Makanya saya pikir sedih juga jadi Oten ya. Udahlah di dunia menderita, pas masuk surga nggak dapat apa-apa. Surganya Oten, neraka bagi kita. Saya jujur ya, dikasih uang, Rifa, mau gak kamu 100 triliun masuk ke surganya Oten? Apa yang ada di surganya? Ada Tuhan lagi duduk, terus kamu nyanyi nanti badanmu jadi roh. Mending saya gini aja deh, nggak usah dikasih uang triliunan, kasih aja saya umur panjang buat hidup di Dufan aja udah. Selama-lamanya nggak mau aku. Ngapain nyanyi-nyanyi di surga lama-lama, selama-lamanya? Karaoke aja 1 hari kita udah gempor. Aduh, di surga ada ayang beb nggak? Waduh, nggak ada kawin mawin di surga. Yang paling enak kan kawin, malah nggak ada di surga, nggak jadilah. ada sotong masak kecap nggak di surga? Wah, nggak ada makan Rifa di surga. Wah, di dunia dikasih makanan enak, tahu-tahu masuk surga nggak ada apa-apa. Di dunia boleh skidi papap, hoba-hoba on the sky dengan suami tercinta. Di surga nggak laki bini lagi. Lah ngapain masuk surga lu? Ya, lu duduk lihat Tuhan, muji-muji Tuhan. Ini pede banget Tuhan gitu. Di dunia nggak mengenalkan diri, minta dipuji. Pas masuk surga suruh muji-muji. Kekal lagi. Saya kadang-kadang sedih gitu lihat Kristen. Serius sumpah, saya kadang sedih banget. Kami masuk surga. Iya. Yang bilang lu masuk surga siapa? Ternyata yang ngasih tahu bahwa mereka masuk surga itu pendeta, Bang Baal. Saya pikir Yesus. Ternyata yang bilang bahwa mereka itu masuk surga itu pendeta. Ternyata pendetanya pasti tengok. Pendeta yakin masuk surga? Yakin. Coba pendeta bisa apa? Bisa baca roh. Raba-raba si lama-lama enak juga raba-raba. Aduh, Mak, kayak gini model-modelannya. Ya ilah. Aduh, makanya jujur saya tuh sedih lihat Oten ya. Saya tuh mensupport Oten untuk belajar bahasa Indonesia. Makanya saya tuh tidak bisa dikatakan pendakwah ya. Jadi jangan dikatakan saya ini pendakwah, terlalu rendah saya dibandingkan pendakwah. Pendakwah itu kan artinya dari kata da'a ya, mengajak. Kalau definisi dakwah secara terminologi artinya adalah mengajak orang masuk Islam. Saya tidak berani ngajak Oten masuk Islam. Saya mungkin jangan bilang pendakwah lah, bilang aja lah si Bunda Gembala. Saya cuma pengen mengelus-elus membuat hewan ternak ini bisa berevolusi jadi orang dulu. Gitu ya. Jangan jadi Islam dulu. Karena ini agama untuk orang-orang berakal. Ya kalau dia anak domba gimana mau jadi Islam? Jadi jangan bilang saya ini adalah anak pendakwah. Si Uni Rifa tuh berdakwah. Jangan, malu saya. Saya ini bilang aja si pengikis doktrin kasihlah yang esensial ya sesuai dengan saya. Si mahasiswi si Bunda Gembala pencabut lidah Oten nggak apa-apa. Tapi kalau si pendakwah masih malu saya. Saya masih calon ustazah ya. Mungkin nanti di usia 60 menjelang mau mati 2 hari saya jadi ustazah mungkin ya. Karena kalau sekarang berat. Jadi saya ini masih mengikis doktrin. So, jangan katakan saya pendakwah. Terus satu lagi nih. Jujur, saya kasihan banget lihat Oten. Betul. Udah bau enggak pernah cebok. Bayangkan Bang Baal. Gila, kering. Bener nih. Itu sempak kalau dibuka, dipegang itu yang saya tahu katanya Bu Uni Bintang Lina Wijaya, betul lah? Lina nggak pernah cebok, katanya nggak diajarin cebok. Bukan cuman mereka tuh nggak diajarin cebok, emang mereka tuh nggak ada kewajiban buat bertaharoh gitu. Beda kalau umat Islam kayak saya 5 kali ganti celana dalam kadang Bang. Gimana nggak ganti celana dalam? Orang kita mau sholat menghadap Allah, suci lahir dan batin, nggak berani kita bawa lendir lagi sholat, malu kita. Tapi kalau orang Kristen, jangankan lendir mengering mah nggak apa-apa ke gereja. Ya gimana ya kan, anak-anak dewa sucinya bukan jasmani, sucinya rohani kan gitu ya. Jadi mau ada daki setinggi apa di sini mah nggak masalah. Mau itu vaginanya udah keraknya setebal apa nggak masalah, mereka ke gereja. Karena bagi mereka itu tidak mementingkan kesucian, yang dipentingkan adalah rohanian. Jadi makanya saya kalau ketemu Lina Wijaya kan pernah ketemu saya di Bandung kemarin itu, pas lewat bu babi busuk, saya aja kaget. Busuk banget. Iya. Saya kan pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu kan kita semua tuh waktu memperingati APII, milad APII itu ya. Kita kan di villa tuh. Saya tuh sama Pak Budak Angon tuh lagi salto tuh, lagi sama kumpul-kumpul. Saya lihat dari jauh.
ini dibilang biawak, bukan landak, bukan babi juga, bukan apa. Oh, orang ternyata kayak gelinding jalan gitu kan. Kan dia kan bulat kecil gitu kan. Kalau saya kan bodinya walaupun gini kan tubuh-tubuh model ya kan, enggak bukan menyombongkan diri enggak, tapi ya emang fakta kan. Saya lihat gelinding-gelinding pakai masker, pakai topi. Saya tanya dari jauh, saya ini ngelewatin kolam renang gitu kan. Wah, si Lina. Waduh, makin mendekat kok aroma kebabiannya kok merasuki hidung saya. Pas lewat depan saya selebeu. Waduh, babi banget baunya gitu kan. Wah, Pak Iwan carikan kursi. Maksud saya cari kursi biar nggak duduk dekat saya, duduk agak jauhan sono kan gitu. Tanya, Dina ngapain gitu kan. Waduh, Rifa, dia salam dong saya. Aduh, salam nih najis muka lazah nggak ya? Kan gitu ya. Aduh, salam kan. Soalnya bukan karena dia Kristen dia saya anggap najis muka lazah, kan penghujat Allah dia kan, penghujat asma Allah, dia kan kurang ajar banget mulutnya. Jadi waduh kata saya kan, doa saya mau tahan napas nih, tapi mati pula nanti gitu kan. Oh iya kata saya kan, mau ngapain? Sama saya tuh Kristen tuh cuman punya 2 urusan. Ya, pertama urusan sosial, misal saya seorang anggota dewan. Nah, bagi saya ada kebaikan urusan Kristen. Kedua, berdebat dan diskusi. Selain itu, Kristen nggak ada urusan sama saya. Lu mau silaturahim, baik-baikin gua, nggak ada. Nggak ada. Saya bilang sama dia, urusan kalian Kristen sama saya itu hanya 2. Satu, urusan sosial yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Nggak ada tuh ceritanya antara sahabat dengan sahabat, besti dengan besti, kita silaturahim. Apaan lu? Lu Kristen. Gue tahu dalam kitab lu nggak mungkin gelap bersatu menjadi terang. Lu kalau temenan sama kita karena lu ada keuntungan aja. Nah gitu, ada tuh Bang Baal udah baca ayatnya itu, ada penjelasannya begitu. Nah pada akhirnya saya bilang begini, wah angin dari sono, dia duduk di sono, waduh makin pesat itu bawa babi gitu kan. Ya udahlah, kan saya sadar gitu kan. Nggak mau dia diskusi sama saya Bang Baal. Nah sejak itulah saya yakin, nih kayaknya celana dalamnya nggak ganti-ganti nih, gitu. Kebayang bagi saya tuh keraknya udah tebal banget nih. Nah saya ingat, oh iya, Kristen kan Tuhannya aja makan gak cuci tangan. Gimana diajarin cebok? Yesus loh makan aja gak cuci tangan. Nah di situ saya menyadari bahwa wajarlah mereka ini masuk neraka. Karena neraka itu kan tempat orang-orang jorok, sementara surga tempat orang-orang yang suci lahir dan batin. Nah gitu Bang Baal kira-kira. Luar biasa ya. Silakan. Luar biasa Uni Rifa ini, semakin kita lihat ya, dia memang cerdas, cermat ya, beauty lagi ya, luar biasa. Tetapi bicara tentang tadi itu barangnya Lina ini kan, kalau bicara barang itu, aduh saya ini gimana, ada pakarnya, masalah di bawah saya ini kan Mahadewa, di pakar dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan diresmikan Bang Dewa Hari Janda Sedunia? Ah ini pakar ini. Jadi gini Uni, saya ini kan saya ini orang penting, Uninya biasa seharusnya tadi 2 menit yang lalu saya sudah turun karena saya ini orang penting, orang bijaksana, biasa dipanggil oleh presiden saya untuk mengajari dia gitu kan. Kemudian gini Uni, sebelum saya turun, jangan turun dulu. Uni kan Uni ini kan orang yang cerdas, cermat, tetapi kita harus objektif dalam ini kan. Penilaian tadi subjektif juga, tetapi kita dalam diri saya harus objektif. Ada juga selentingan-selentingan seperti ini. Kemarin ini di Komal ini kalau tidak salah, Komal ini atau Komalnya Bang Arif ya, dia bilang gini, saya baru debat dengan si Rifa katanya. Si Rifa ini sama dengan si Baal, penghujat katanya. Loh, aku bilang kenapa si Baal bawa-bawa? Dia bilang, aku ini bukan debater, bukan apologet. Saya ini baru 2 hari di TikTok. Baru 2 hari dia bilang. Dia bilang begini, Syaripa itu penghujat. Nah ini tolong diklarifikasi Uni, ini kan Uni ini secara umum hampir 99% ini orang cerdas, cermat, memang katanya diakui oleh mereka pendeta takut karena memang kecerdasan. Tetapi ada juga yang 1% tidak bisa diabaikan karena ini adalah satu penilaian yang harus diklarifikasi. Kenapa Uni dimasukkan kategori penghujat oleh yang 1% itu? Silakan Uni. Tapi saya izin turun nanti setelah Uni menyampaikan, saya izin turun. Mohon maaf kepada yang lain-lain. Dilanjut Bang Dewa, terutama pakar janda. Lanjut Uni. Katanya mau belajar berapologet. Gimana sih ini Bang Baal ini baru 2 hari sudah sombong. Belajar dulu sama saya. Enggak bayar. Maaf Uni, lanjut Uni. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa saya dikatakan penghujat? Mereka sebenarnya tidak salah. Saya gini loh. Saya tidak mau menyalahkan anak-anak Yesus ya atau anak-anak dewa ini.
Yang pertama adalah setiap pembicaraan yang keluar dari mulut mereka itu bukan pembicaraan mereka, melainkan pimpinan menurut mereka roh pneuma hagios. Karena mereka salah satu packaging Tuhannya adalah selain roh dan manusia, yang satu lagi adalah roh berbentuk burung merpati. Maka roh berbentuk burung merpati ini menurut umat Kristen itu merasuki tubuh mereka, dan dialah yang mengajarkan mereka bicara apa saja. Ketika saya dituduh penghujat, itu sebenarnya saya tidak dikatakan oleh manusia penghujat, tapi saya dituduh penghujat oleh pneuma hagios. Ya, aduh Bang Baal bagi-bagi duit nih. Duh, udah kaya Bang ya. Waduh, Bang transfer aja ya. Nanti saya kasih nomor rekening. Ya, lanjut. Soalnya kayaknya dipotong Bang. Transfer aja. Nah, terus Bang Baal kemudian saya menyadari dengan hati yang paling dalam, apabila kita mengatakan sesuatu yang mengguncang Bang, apapun itu yang diguncang, baik bulu hidung ya, apa aja itu, baik bulu hidung, harga diri, keyakinan, jantung, itu yang terguncang itu tidak semua siap menerima kenyataan dan menyadari bahwa oh iya, saya terguncang karena selama ini saya salah. Tapi kalau orang itu bijaksana, dia akan berdiam diri dan membantah. Wah, nih penghujat nih, saya harus buktikan dia penghujat. Nah, tapi kalau ada saudara-saudara kita Kristen yang menuduh saya penghujat namun tidak bisa membuktikan diksi penghujatannya apa, maka saya tidak marah kepada mereka, justru saya benarkan mereka. Kenapa? Saya benarkan kalian, tuduhan kalian itu karena menurut kalian menghujat itu menyampaikan kebenaran. Karena bagi kalian, ketika saya menyampaikan kebenaran, kalian terbukti selama ini menghujat. Dan ketika saya bilang bahwa kalian mengatakan Tuhan terkutuk dan itu penghujatan, maka kalian benar. Dari sini kita sadari bahwa umat Kristen pelan-pelan menyadari secara rasional bahwa selama ini keyakinan mereka hanya berimplikasi penghujatan terhadap Tuhan. Contoh, mengatakan Tuhan beranak. Ini seolah-olah mengatakan Tuhan itu tidak bisa sendiri kalau jadi Tuhan. Artinya merendahkan kekuasaan Tuhan. Mengatakan Tuhan dilahirkan. Ini seolah-olah mengatakan Tuhan ini kayak kepengen banget melewati, mohon maaf, misfi wanita. Ini kan penghinaan terhadap Tuhan. Makanya kalau dalam Al-Quran kita itu hampir saja bumi terbelah, langit terbelah. Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Penghujatan besar. Kalau mereka sudah saya sampaikan bahwa kau punya Tuhan yang keluar dari misfi, dan kau tuduh Tuhan kami Tuhan yang hina, Nabi kami kalian hina, tapi kalian mengidolakan Tuhan yang begitu. Wah, penghujat. Sebenarnya dia sadar bahwa keimanan saya selama ini menghujat. Makanya saya ajukan ide dan gagasan saya kepada mereka. Ayo kamu bertanya, tapi ketika kamu menjelaskan saya mengkonfirmasi. Ini kemarin kejadian. Kemarin tema saya adalah Tuhan Bapa membunuh anak haram Daud untuk menyelamatkan nenek moyang Tuhan anak. Nih tema saya kemarin. Diksi saya itu. Ternyata betul kata orang Kristen bahwa anak haram Nabi Daud itu memang dibunuh sama Tuhan. Karena Tuhan memang pengennya begitu. Bayi yang tidak berdosa itu ternyata dilahirkan ke dunia hanya untuk ditulahi Tuhan selama seminggu terus mati. Untuk menghukum Daud, anaknya yang dibunuh. Karena Daud itu nenek moyang Tuhan anak. Kalau Daud dibunuh, nanti Tuhan nggak punya nenek moyang. Maka idenya Tuhan adalah ya udah tumbalkan anak bayi itu. Disinilah saya menyadari bahwa ternyata memang keji banget ya pemikiran Tuhannya orang Kristen. Dibenarkan sama Kristen sendiri. Jadi betul Tuhan kamu itu membunuh anak kecil demi menyelamatkan Daud. Oh iya, betul-betul luar biasa. Kemarin teman saya Kristen menjawab itu kemarin. Wallahi ada videonya. Kalaupun saya ditanya polisi, kamu menghujat Rifa. Oh, apa tuduhannya? Kamu mengatakan Tuhan Bapak membunuh Tuhan Bapak membunuh anak haram nenek moyang Tuhan. Lah itu bukan penghujatan Pak. Emang itu di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 15. Nah, ketika mereka menyadari bahwa oh iya juga ya memang Tuhan kami begitu. Betul-betul terjadi pembunuhan terhadap anak haram. Makanya saya bikin judul. Dalbo Oke, kan jadi- udah main seret tadi malam lawan saya. Mending tutup formalnya Dalbo. Jadi poinnya izin sebentar ya teman-teman, saudara Salutup maupun Bang Arom ya. Ini adalah seorang saudara kita, saudara satu tanah air ya. Maaf saya tidak mau bersaudara dengan orang kafir ya. Maaf ya, tapi ini kan satu tanah air, kita harus bersaudara ya. Begini ini Paksa ya, dari Bang? poin
Jadi klarifikasi ya, Uni juga silahkan kalau mau ada kata penghujatan. Tapi yang saya tahu Uni ini hanya membacakan saja kan apa yang tertulis memang demikian gitu kan. Apalagi saya ini kan bukan debater, bukan penghujat lah. Saya ini kan orang baik. Namanya juga Baal, anak baik gitu kan. Cuman bicara tadi saya langsung turun ini Uni. Tetapi tolong dibahas tadi ada teori Darwin gitu kan. Jadi ini kan hanya berupa Darwin ini membuat teori. Itu kan dia bukan kesimpulan, dia tidak sampai sekarang pun tidak ada kesimpulan tentang Darwin itu apa teorinya. Tadi kalau berupa fakta ini harus ada kesimpulan, ada hasil gitu kan. Jadi N-nya belum ada, dia baru proses kalau dibilang di sana baru berteori. Tetapi masalahnya gini Uni, bahwa manusia ini menurut Darwin teorinya dari kera gitu kan. Manusia dari kera gitu kan. Tetapi keoten yang disampaikan oleh Uniripa tadi, Oten jadi kera. Terbalik gitu loh. Kalau Darwin mengatakan manusia dari kera. Ya kan? Nah, Oten ini malah jadi apa? Kebalik. Oten itu kera sendiri gitu loh. Gitu aja dari saya. Kenapa Oten ini kera gitu kayak binatang gitu ya? Makanya dikatakan Oten ini anak-anak domba, anak binatang gitu. Wajar saja tidak bisa berpikir. Dari saya begitu host Mahadewa Pakar Janda. Dulu nih ya. Saya izin turun, Ustadz Miftah, Bang Dalbo, Uniripa yang cantik, yang cerdas, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Saya izin turun, mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf Bang Baal karena Bang Baal mau turun, saya harus debat Bang Baal ya. Ini saya bentar Arum. Saya mau mendebat Bang Baal. Saya tidak sepakat teori Darwin itu adalah manusia jadi kera. Bang Baal harus paham. Manusia berevolusi. Dulu saya nggak percaya Bang. Nggak percaya saya. Nggak ada itu. Mana itu? Jadi ateis kita nanti percaya teori dan. Tapi semenjak berdiskusi dengan saudara-saudara kita setanah air Kristen, saya jadi percaya bahwa memang manusia itu berevolusi. Kalau Darwin itu dari yang primitif berevolusi menjadi modern, orang Kristen justru yang mulia menjadi hina gitu loh. Dilahirkan fitrahnya muslim, manusia mulia, punya aturan, ya, betul-betul dimuliakan oleh Tuhan. Lama-lama malah merendahkan diri, menjadi serendah bahkan kera kalau dibilang kalian oten marah itu kera itu. Ini di belakangnya ada banyak kera nih ya. Woi oten katanya, kurang ajar kau Ripa, demo itu kera kurang ajar kau bilang aku mirip otennya. Kera aja nggak mau mungkin dipanggil mirip oten, saking rendahnya kognitif dan IQ teman-teman kita oten. Ripa kalau mulia itu udah semua diturun. Sabar dulu deh. Ya satu-satu lah. Siapa yang mau Begitu mati dia mau langsung tanya bisa diksi ke surga hidup lagi. Unirifa tadi. Gimana Ya, mulianya kalau yang mana kan udah mulai kan kera-keraan kan? Udah mirip kera banget kan? Masih dikubur. Gimana mulianya itu coba? Gini. Katanya ganti-gantian tuh. Gimana mulianya Ripa? Coba satu-satu lah. Ngomong itu Silakan Arum dulu. Ripa. Arum dulu. Coba. Silakan, Gimana Arum. mulianya? Oke. Gimana mulianya? Kan Orang yang mulia Coba. itu ngomong-ngomong Silakan, tentang Arum. surga, ngomong-ngomong Kasian tentang Arum, sabar ya. dulu ini. begitu Ya. mati dia Kasian langsung Arum nih, kayak Arum nih Tuhan Yesus, Kristen bisa nih. naik ke surga, bangkit lalu Ini naik ke loh, surga, itu mulia. Arum ini Kristen, dia aja sadar bahwa ternyata manusia emang ada yang kera, bener kan? Nah Arum gua bilang. yang kamu Arum sadar kan, Arum? ikutin itu di mana Ya, mulianya? saya tunggu Arum dulu. Ripa? Saya tunggu Arum dulu. Coba Nanti kita. jawablah Oke, dulu. ini saya ke sana dulu. Oke. Nah, jawab. Di manakah mulianya Jadi Nabi kalau Muhammad? kalian itu mulia, siapa yang udah ke surga? itu? Gimana Yang Pak? ke surga? Anda kan Ya udah. bertanya kan? Ya, saya Tanya jawab. toh. Coba. Saya jawab. Lanjut. Pertama Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia daripada Yesus? Kalau kita lihat diksinya, pertama Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Yesus pernah berbohong. Nabi Muhammad tidak pernah mati terkutuk. Nabi Yang Muhammad wafat dalam mengajarkan boleh berdusta Jangan dalam gitu. 3 hal siapa? Nabi Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal, bukan berbohong dalam segala hal. Kalau Tuhan kalian, saya Ya kan udah, lagi coba ngomong. ambil. Coba ambil. Ya, biar- Abang Saya ini nggak mau diizinkan selesai. gimana sih? Mau bertanya? Masa nggak atau mau boleh? Saya Kita mau jawab. bandingkan, kita bandingkan. Iya, kita bandingkan. Kertas. Oke. Ini Coba, mohon kamu maaf ambil ya. kertas. Aduh, Kertas. ya Allah, gimana Ambil ngomong sama kertas. kera-kera ini? Tulis tisu Tuhan Yesus.
Terus itu Percaya kan nabimu, kalian kalau terus ada kita- manusia jadi kera kan? Di bawah aja dulu Pak ya. Iya. Sudah Percaya kan tua-tua. sekarang? Percaya Ya, kan lanjut. sekarang bahwa memang betul manusia itu mirip kera tuh ada tuh barusan dia bertanya mau menjawab dipotong mulu. Nih, saya kasih kamu 5 poin perbedaan Yesus dan Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad itu sebagai laki-laki punya harga diri, dia bekerja. Yesus nggak pernah kerja. Yesus hidupnya dari awal minta-minta. Nabi Muhammad itu punya harga diri, kerja dari kecil udah kerja, padahal dia itu anak yatim piatu. Tapi dia hidup dari bekerja. Kalau Yesus, bapak tirinya ada tukang kayu, terus mamahnya ada, tapi hidupnya malah minta-minta. Ini kalau dibandingin sama kayak orang lu udah kaya raya, bapak lu tukang kayu tuh zaman sekarang bisa jadi presiden loh. Masa zaman dulu nggak jadi apa-apa, duitnya banyak gitu. Tukang kayu papa tirinya, tapi hidupnya apa kata Matthew Henry? Minta-minta sedekah. Gimana mau dibandingin sama Nabi saya? Nabi saya yatim piatu aja kerja bleh. Harga dirinya tinggi banget Nabi saya. Yang kedua, Nabi saya digandrungi wanita, walaupun beliau boleh kalau mau menikah 1000 orang, tapi beliau tidak pernah seperti itu, seperti nenek moyang Yesus. Nenek moyang Yesus bininya gundiknya banyak. Nenek moyang Yesus punya gundik, berzina. Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau diberikan privilege, tapi beliau tidak mengambil lebih daripada itu. Beliau hanya memiliki istri tidak sampai 20 orang. Hebat Nabi saya. Bahkan istrinya pun mengatakan, saya lagi belum, aduh, baru 5, baru 2 saya kasih. Itu saya bilang, saya jadi percaya bahwa ada manusia berubah jadi kera. Itu ini Kristen nih. Yang kedua ya itu ya. Yang ketiga, Nabi saya ketika menikah, beliau itu memberi mahar kepada istrinya. Yesus dicium lonte aja gratis loh. Nggak bayar lontenya. Lontenya nggak dibayar sama Yesus. Gratisin. Datanya mana? Datanya mana? Kau bilang itu Yesus pernah dicium lonte. Aduh. Oh, bisa-bisa Ketika anak Nabi kamu. Muhammad menafkahi seorang wanita, dia berikan mahar Sayyidah Khadijah 20 onta tuh. Yesus pengen dicium lonte aja kakinya tuh gratisan. Minimal bayarlah 20.000. Dicium lonte loh kakinya, katanya kan lonte itu ya. Bahasa kerennya itu pesundal ya. Itu yang ketiga, mulia banget Nabi saya. Yang keempat, Nabi saya wafat itu dikelilingi sahabat dan istri tercinta dalam keadaan mulia, diiringi para malaikat tuh. Tapi Yesus mati terkutuk, diiringi sama orang-orang jahat. Ditelanjangi lagi matinya, ngenaskan banget. Nah, Nabi saya itu bisa mengeluarkan orang dari neraka. Yesus sudah nggak bisa ketika jadi Tuhan. Nggak bisa Yesus mengeluarkan si Arom kalau masuk neraka tuh nggak bisa. Makanya saya bilang jangan banding-bandingkan Nabi saya dengan Tuhan kalian. Dengan Bang Dalbo aja Yesus nggak terbandingkan. Kenapa? Jauh lebih mulia Bang Dalbo. Mohon maaf nih, Bang Dalbo ini ya, pertama dia menikah, berarti dia mampu menafkahi seorang wanita. Yesus, pertanyaan gua, siapa yang pernah dia nafkahi? Dirinya sendiri aja nggak mampu, dia nafkahi, minta loh sama orang. Pengen keledai ngambil punya orang, pengen makan minta punya orang. Nabi Muhammad beli onta bro. Nabi Muhammad bersedekah. Nah itu ya. Nah jadi setidaknya Bang Dalbo berbakti kepada orang tua. Nah Yesus waktu dia ke surga, yang diajak ke surga penjahat. Waktu dia turun lagi ke dunia ditemui penjahat. Bukannya malah orang tuanya diajak cium tangan, diajak ke surga ketemu papa. Nah ini yang saya katakan bahwa jangan pernah membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Baina sama wa sumur, dengan Bang Dalbo aja Yesus kalah. Ya, ini bukan pelecehan, bukan penistaan. Saya hanya mengimbau supaya orang Kristen jangan nekat yang nyata. Membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus ini sama memperlihatkan antara mohon maaf antara kaca dan juga berlian. Jangankan dengan Nabi Muhammad, ayo kita bandingkan dengan Bang Dalbo dulu aja atau Ustadz Miftah. Mana lebih mulia Yesus sebagai laki-laki? Nggak usah sebagai Tuhan dulu, sebagai laki-laki aja dulu. Ya, sebagai laki-laki aja dulu. Ada nggak manfaat Yesus sebagai laki-laki? Bang Dalbo berfungsi kan Bang? Berfungsi. Nah sebagai laki-laki mana lebih tinggi kemuliaannya, Yesus atau Bang Dalbo? Itu aja dulu. Jangan sebagai Tuhan dibandingkan Nabi. Ya begitu. Oke, tadi Arom mau bertanya, silakan. Nabi Isa bukan Yesus kalau dalam pandangan Bible. Kenapa? Yesus beda. Lanjut. Oke. Ini kan tadi bilang bahwa ada angkat diksi kemarin ya. Jadi yang dimaksud anak haram siapa Uni? Mantap. Pertanyaannya bagus. Anak haram Daud adalah bayi yang dilahirkan hasil perjinahannya dengan Batseba.
anak hasil dari aski dipapap hoba-hobo on the side gratisan. Siapa? Gitu. Siapa? Dia nggak dikasih nama karena anak itu nggak butuh Iya. dikasih ya belum ada namanya, dia masih bayi. Ini dia. Dalam 2 Samuel pasal 2 sabar. Bayi yang belum dikasih nama itu orang atau bukan? Orang, tapi Ah, ya siapa? udah. Maksudnya Belum dikasih nama, nggak dikasih nama, nggak dijelasin dalam bukan. Bible namanya. Maksudnya ada keterkaitan kah dengan yang dibunuh? Ada, ya yang dibunuh dia kok nggak ada pertanyaannya Arom gimana? Saya pikir Arom sejak Iya, diskusi makanya- dengan orang Islam jadi cerdas. Ternyata Makanya kok makin siapa? selebar gini. Maksudnya siapa? Maksudnya gini, saya nggak pernah baca ada Nih saya kasih tulisan nih. anak haram. Ada. Oh, saya tanya. Anak hasil perjinahan itu yang bilang anak haram itu Kristen bukan saya. Dalam Islam tidak ada anak haram. Makanya Siapa yang ngomong kayak gitu? makanya tonton video saya. Video saya kemarin diskusi sama orang Kristen. Dikatakan bahwa anak itu keji. Saya tanya kenapa Tuhan membunuh? Kan itu anak keji, anak haram katanya. Wah. Hah? Enggak, anaknya Betul. ini siapa sih? Yang dimaksud anaknya ini siapa loh, Uni? Kamu baca 2 Samuel pasal 12 ayat 15 kok nanya-nanya saya tuh kamu baca tuh. Nih saya tunjukin sama ya. Nih. Namanya nggak ada dikasih nama dia. Anak itu jangankan dikasih nama, diizinkan bernapas saja cuman seminggu aja dibikin sakit sama Tuhan kalian. Memang anak ini memang dilahirkan hanya untuk dimatikan, untuk menebus kesalahan nenek moyang Tuhan anak. Emang parah ini Tuhan kalian. Kenapa bisa tahu anak itu dibunuh sama Tuhan? Kan ada tertulis. Gimana sih ini? Loh. Kan ada tertulis. Gimana ini Arom? Nih saya tunjukin. Tulis di mana? Arom saya Tertulis di pikir. mana sih? Coba tunjukin. Kan saya tunjukin. kasih ayatnya tadi 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Mana sih? Iya. Minimal usaha. Ada yang kau bikin kok. Dikasih Parah nih orang data, Kristen saya ini. pikir dia Kasih data buka. malah nanya lagi. Nih. Nih. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tuh. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit sampai dia mati. Dibikin sakit sama Tuhan selama seminggu, disiksa sama Tuhan. Padahal yang menikmati pagina bini orang bapaknya, tapi yang dibunuh disakitin anaknya. Emang Tuhan kaliannya agak lain gitu loh. Kok bisa begitu Tuhan kalian kepikiran untuk membunuh bayi yang gak berdosa ini demi menyelamatkan nenek moyang Yesus? Ngeri loh, sadis banget loh. Masa mentang-mentang dia anak hasil zina langsung dibunuh? Kasihlah kesempatan dia menjadi anak yang bermanfaat buat negara gitu. Ini gak dikasih kesempatan. Dibunuh sama Tuhan Bapak. Tuhan Bapak membunuh anak haram, nenek moyang Tuhan anak, demi menyelamatkan kekejian dari perjinahan nenek moyang Tuhan kalian. Ini namanya nepotisme ini. Mentang-mentang kemarin lebih panjang lagi Bang Dalbo. Katanya ini, iya karena Bani Israel itu bangsa pilihan. Jadi lihat tuh suku Amalek dimusnahkan Tuhan. Lah iya. Alasannya apa suku Amalek dimusnahkan Tuhan? Karena mereka tidak menyembah Tuhan. Ada nggak Tuhan kau mengutus Rasul ke suku Amalek sampai mereka bisa tobat? Nggak ada. Berarti memang Tuhanmu memang rasis. Ini nepotisme nih. Giliran nenek moyangnya berzina nggak dibunuh. Imamat pasal 10 nomor 20 atau sebaliknya ayatnya saya lupa. Barang siapa yang berzina dengan bini orang, dia yang harus mati. Giliran nenek moyang Tuhan, anak bayinya yang mati. Makanya saya bilang, ini bener nggak sih ajaran manusia? Ini kok lebih kayak ajaran-ajaran ajaran-ajaran pagan gitu ya? Gitu. Silakan Arom. Oh Allah mau binasan umatnya atau kaumnya, berarti kan ada sebab yang dilakukan. Berarti ada Ya murkanya udah. dong. Ya, apa Bener sebab bayinya Daud dibunuh Tuhan? Silakan dijelaskan. Saya mau tahu, justru ini yang mau saya tanya nih. Kenapa? Apa sebab bayi Daud dibunuh Tuhan? Silakan jawab. Oke, pertanyaan Uni ini sama kayak pertanyaan Nabi siapa gitu ya, yang banyak bertanya ketika mengikuti Musa pergi atau ketika mengikuti Nggak usah Nabi serang Idris pergi pribadi. gitu ya Masa saya ceritanya. disama-samain sama Enggak. Nabi? Jawab Enggak, aja. enggak, sama. Kenapa Jadi si gini, anak jadi Daud gini, ini jadi nggak apa-apa gini. walaupun sama seperti Yesus juga Jadi nggak masalah gini. saya. Jadi gini. Kenapa anak haram ini dibunuh? Itu aja, nggak usah banyak cerita. Aduh panjang kali ya Rom. Saya pikir pasti sejak ada diskusi sama orang sebabnya Islam jadi lah. pintar. Pasti Ya apa? bukan Sebutin begitu apa? nih.
Ya, Waduh. kemungkinan gini loh. Siapa sih yang tahu rencana Tuhan? Siapa sih yang tahu? Loh, kalau kamu kehendak nggak tahu Tuhan? rencana Tuhan, jangan bilang Tuhan punya rencana ini dan itu. Diam aja udah kalau nggak tahu rencana Tuhan. Gini loh bro, jadi orang itu kita tuh harus humble, rendah hati. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau kamu tahu kasih tahu. Ini katanya tahu tapi nggak ngasih tahu karena nggak tahu. Ngapain kamu bilang kamu tahu? Kan lucu. Masih deh. Parah nih. Parah nih Arom. Jadi gini loh Arom, saya ini seorang pendiskusi. Saya ini diperintahkan di dalam Al-Quran saya menjadi seorang yang kritis. Saya melihat ketika kalian datang bertemu umat Islam, Tuhan kami baik, Tuhan kami baik, Bapak mengasihi anak. Oh ya, Bapak mengasihi anak. Maksudnya anaknya siapa nih? Itu Yesus. Oke, waktu Yesus mati digantung, disiksa itu Bapak kemana? Oh itu kan kehendak Bapak. Berarti memang menurut kalian itu ketika Tuhan mengasihi hambanya itu ditelanjangi, dipermalukan. Ternyata ada dalilnya itu Bang Dalbo. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Kasih karunia Tuhan kepada kita kalau kita semakin menderita. Itu. Makanya mereka ini disuruh pikul salib. Kenapa? Tuhannya itu saking sayangnya sama anak orang-orang Kristen, dia datang, dia bunuhlah dirinya untuk orang Kristen. Tapi dia pengen orang Kristen sama kayak dia. Saya udah mati nih, udah pikul salib, kalian juga pikul salib. Makanya mereka disuruh menderita juga. Makanya saya tidak mau jadi Kristen. Di dunia menderita, di surga nggak ada apa-apa. Begitu. Makanya saya bilang rugi banget. Jadi ini pertanyaan Nuning nggak bisa dijawab ya? Nggak kejawab. Apa alasan anak Daud hasil perkuik hanya dengan Betseba itu dibunuh Tuhan? Alasannya apa? Kan dia nggak salah. Kasihan tuh bayi. Bayangin loh Bang Dalbo, bayi baru keluar, baru mau langsung ditulahi Tuhan selama seminggu. Seminggu loh dia merasakan sakit itu. Bisa ngomong nggak bayi itu? Bisa berobat nggak dia? Bisa minta ampun nggak sama Tuhan? Enggak Bang Dalbo. Coba Bang Dalbo bayangkan kalau itu anak Bang Dalbo. Dia nggak bisa. Siapa tahu dia mau menutupi aibnya kakek Tuhan. Makanya coba aku tanya kalau itu anak Bang Dalbo, bayi bikin penyakitan, nggak bisa ngomong. Coba kalau dia masih bisa ngomong, pasti dia bicara, sakit Tuhan, kasihani aku. Mungkin Tuhan kasihan. Dia nggak bisa, dia cuma bilang seminggu. Aku aja kemarin sakit demam 2 hari aja aku sedih. Ini seminggu. Tunggu. Sedih. Dabli. Ya. Kakek Rana, selamat pagi. Ariana. Pagi Bang Dalbo, pagi Uni Rifa. Pagi Bu Karyana. Ya, Silakan Bu Karyana dijawab. Apa alasan anak Aram Daud dibunuh? Soalnya gini Bang Dalbo, kenapa saya angkat ini jadi masalah? Ya dan double nih. Wallahi ya, saya pikir kalau di tulisan kitabnya Kristen itu ada ayat-ayat tumpaslah, bunuhlah. Saya berpikir begini di awal. Oh ya, yang penting mereka memahaminya dengan baik. Maksudnya mereka punya alasan bahwa itu dulu, sekarang kami tidak begitu lagi. Berarti aman dong saya. Wah, berarti mereka tidak akan membunuh saya nih, karena mereka sudah menganggap itu perjanjian lama, tidak ada lagi. Maksudnya gini loh, sekeji apapun tertulis dalam kitab mereka, mereka tidak ikuti, karena mereka bilang, ya Tuhan kami yang satu lagi yang versi manusia ini baik, aman saya. Ini keselamatan nyawa saya, Bang. Bang Dalbo tahu tidak? Ayat itulah yang membuat 796 anak kecil di Irlandia dimasukkan ke dalam septic tank. Setelah saya telusuri Bang, Katolik pada waktu itu tidak memakamkan anak-anak hasil perjinahan dengan cara agama. Bayi-bayi itu boleh dimasukkan. Itu nih saya tunjukkan datanya. Di Irlandia 79 bayi, 796 bayi. Ini gempar loh tahun berapa ya? Kalau penemuan mayat Indian di Kanada itu tahun 2014. Entah ini yang tahun 2014 ya, 796 bayi Irlandia ya nih, kita lihat nih. Ya.
Ini benar-benar terjadi. Apa yang ada di kitab itu menjelma menjadi kenyataan. 796 bayi-bayi ditemukan di septic tank. Ternyata itu anak, dianggap anak hasil perjinahan. Silakan teman-teman, kuncinya gini. 796 Irlandia. Nanti kalian akan ketemu semua data-data terkait tentang anak-anak bayi yang ternyata dianggap anak-anak haram. Ya, kalau dia mati karena wabah, kenapa dia kompak mati waktu bayi? Dan kenapa dia dimasukkan ke dalam septic tank? Kenapa tidak dikubur? Ya, makanya saya bilang, karena di Kristen ternyata anak haram itu boleh dibunuh. Ya, nih. Dan itu ternyata pernah dilakukan dulu. 796 jenazah bayi diperkirakan akan ditemukan di dalam tangki septic tank. Ini di Irlandia nih. Setelah bertahun-tahun mendapat tekanan publik dan persiapan hukum, penggalian forensik secara resmi telah dimulai di lahan bekas panti asuhan ibu dan bayi Bournemouth Court di Tuam, County Galway. Pihak berwenang memperkirakan akan menemukan jenazah hingga 796 bayi dan anak kecil yang meninggal di antara tahun 1925 dan 1961. Ya, situs ini menarik perhatian internasional setelah terungkap pada tahun 2014 bahwa catatan kematian ratusan anak tidak memiliki dokumentasi pemakaman yang sesuai. Banyak yang diyakini telah dimakamkan di struktur bawah tanah yang dulunya merupakan bagian dari sistem sanitasi rumah. Sebuah penemuan yang menyoroti perlakuan Irlandia terhadap ibu yang belum menikah dan anak-anak mereka. Ya, anak hasil perjinahan di abad ke-20 ini di dalam septic tank. Sistem kerahasiaan dan stigma. Panti asuhan ibu dan bayi Tuam dikelola oleh suster-suster Bonsicaur, sebuah ordo religius Katolik, dan menampung perempuan yang hamil di luar nikah. Suatu status yang membawa stigma sosial. Bentar Bu, ini data yang saya bawa, bukan asumsi. Suatu status yang membawa stigma sosial yang berat di Irlandia pertengahan abad ke-20. Perempuan-perempuan ini sering ditempatkan di panti asuhan karena tekanan dari keluarga pendeta setempat atau pekerja sosial, dan biasanya diharuskan melakukan kerja paksa tanpa bayaran sambil terpisah dari bayi mereka. Nah, kondisi di dalam, bentar dulu, saya belum selesai. Maaf nih. Maksud saya jangan gini. gitu Arom, saya belum selesai. Harusnya ralat dong, bukan Kristen tapi oknum gitu dong. Loh, kalau oknum kenapa ini banyak? Kalau oknum itu cuma 1, 2, 3. Jangan Arom, kamu tahu tidak? Kamu cari tahu bagaimana oknum itu artinya apa? Pelakunya berapa orang? Ya, itu yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah. Loh, di mana Kristen? Kok kamu bilang nggak ada sesuainya perintah? Tuhan kamu pernah membunuh anak hasil perjinahan Betseba kok. Itu sudah ada Yesus menggenapi semua itu. Berarti kamu bilang Tuhan Bapak lebih keji daripada Tuhan Anak gitu. Loh, di Alkitab itu kan ada yang menceritakan firman Tuhan tentang menceritakan suatu kaum. Ada nasihat juga. Udah nggak usah banyak cerita. Juga. Tunjukkan kepada saya dalil Yesus meralat perkataan Bapak yang boleh membunuh anak haram. Di mana Yesus pernah berkata? Itu nggak boleh lagi ya dilakukan. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat kan. Arti menggenapi apa? Menggenapi, menyempurnakan. Ya, coba apanya yang disempurnakan? Yang mana yang disempurnakan? Dan mana tentang pembunuhan terhadap anak haram itu diikut disempurnakan? Mana? Yang mana? Yang bagian yang membunuh anak haram ini mana? Ada kejadian menceritakan sesuatu yang saya tanya itu yang gitu kaitannya loh. dengan Tuhan kan pernah membunuh anak haram. Enggak, gini, saya tanya. Iya, boleh tidak kan, membunuh anak haram di Kristen? Nggak usah banyak cerita. Kita gini loh, saya tanya. Menurut Yesus boleh nggak? Oke, mana dalilnya menurut Yesus tidak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, kita dilarang membunuh kok. Buktinya Tuhan gak membunuh. Kalian aja membunuh Tuhan loh. Yesus saja mati dibunuh. Gimana nih? Kalian masuk surga karena Yesus mati dibunuh loh. Kok dilarang membunuh? Emang sudah Kristen ada kapan? Kristen itu. Oke, berarti kita akui teman-teman ya, bahwa ternyata menurut si Arom, Kristen itu lebih baik daripada Tuhan perjanjian lama. Saya tanya sama kamu, kamu masuk surga karena Tuhan dibunuh atau tidak? Kita diselamatkan. Iya, karena Tuhan mau dibunuh atau tidak? Kemanusiaannya itu. Mana ada Tuhan mati? Iya, dibunuh nggak? Dibunuh nggak dia? Itu kemanusiaannya.
Aduh, yang ditanya dibunuh atau enggak malah jawab kemanusiaannya. Masalah dia manusia atau enggak itu kita nggak berdebat di situ. Udahlah Arom ya. Komentar putus asamu simpan aja. Saya di sini maunya kamu memberikan data. Dan saya ulangi sekali lagi ya. Saya lagi baca data, jangan diganggu. Kita tunjukin lagi teman-teman ya. Ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Aku diberi kesempatan nggak Uni? Iya, habis saya. Ya, dikasih selesai. Kondisi di dalam rumah-rumah tersebut seringkali penuh sesak dan kekurangan dana. Bayi meninggal karena berbagai penyebab yang sebenarnya dapat dicegah. Nih, ya, sebenarnya bayi-bayi ini bisa dicegah kematiannya. Ini teman-teman, ayat ini Tuhan menulahi. Aduh, kok New English Translation, bentar saya terjemahan baru dulu. Ya, Tuhan menulahi. Kok Matius pula? Kita pindah dulu ya, 2 Samuel sebentar ya, Bu Karyati ya, Bu Karyana ya. 2 Samuel pasal nih ya, dengarkan baik-baik. Karena Tuhan menulahi, loh kok malah pindah ke sini lagi. Bentar saya ini dulu. Situsnya nih berubah. Ini nih, oh ya lupa, ini udah ada, saya buka nih. Nih. Karena Tuhan menulahi anak ini nih. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Artinya secara tidak langsung seluruh umat Kristen itu sadar bahwa Tuhan itu tidak akan masalah dan marah dan menghukum orang yang membunuh bayi-bayi hasil perzinahan karena dia melakukan hal itu. Makanya ketika terjadi penemuan mayat bayi di Irlandia ini, ya menurut ayat itu mereka ini tidak salah karena ini anak hasil perzinahan. Memang tidak ada harganya sama sekali. Dibenarkan oleh kemarin saudara Kristen kita bahwa itu anak Daud itu kan keji, makanya dibunuh Tuhan. Waduh, ternyata anak haram itu adalah keji, anaknya yang keji. Boleh nggak saya juga membenarkan temuan bom Bali, bom Amerika? Silakan. Itu boleh nggak? Silakan pakai dalil ya. Mana dalil bom Bali? Ya. Kita mah di sini asik. Bom Bali, bom Sarinah Ya. itu gimana itu? Ya dasarnya Itu apa? dibenarkan mereka juga ngomong? berarti. Ya mana dalilnya? Lah, ada kok katanya jihad. Ya mana, jangan ngomong jihad ayat. Kalau saya kan gini nih, saya Iya, nggak. makanya. Nih, kalau saya Berarti- pakai. berarti nggak Nggak, mengajarkan jangan. itu, tapi Ayatnya oknum ini. gitu loh. Ini bukan oknum, ini Tuhan yang bunuh. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas Uria. Ada contoh dari Tuhan membunuh anak haram. Contoh dari Nabi kami membom gereja mana? Setahu saya justru Nabi saya melarang untuk menghancurkan gereja. Umar itu justru malah membersihkan sinagog. Nggak usah ngada-ngada, Rom. Saya kasih data, yang membunuh anak haram Daud itu Tuhanmu. Jadi kalau Tuhanmu melakukan itu, ya kalau kalian membunuh anak haram, ya kalian dalam mindset kalian sudah yakin bahwa tidak ada larangan kecuali Tuhanmu melarang, yang Yesus. Ada nggak Yesus melarang? Pernah nggak Yesus berkata, Bapak saya salah ketika membunuh bayi, sekarang udah nggak boleh? Mana dalilnya? Oh, minimal bahasanya jangan kayak saya lah. Apa kek, pakai metafora kek, pakai apa kek. Setidaknya akui kalau yang dilakukan oleh Bapak itu keji, dan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang tidak akan pernah melakukan hal itu. Kamu tahu nggak? Yang lebih parahnya lagi, Imamat pasal 10 nomor 20 itu mengatakan orang yang berzina itu yang harus mati. Tapi coba kamu lihat kelakuan Tuhanmu yang Bapak. Yang berzina Daud yang dibunuh anaknya. Nah, ini kenapa saya katakan mustahil kitab kalian ini ditulis oleh Tuhan atau Nabi. Ya, mustahil ini dari Tuhan. Ya, nanti Aron, curhat jangan sama saya. Kita diskusi dua arah. Kalau kamu mau membuktikan bahwa ada ajaran membunuh orang Kristen tanpa sebab dan menghancurkan gereja, bawa dalil, nggak usah bawa asumsi ya. Kalau kita bicara oknum, pelakunya Boleh, sedikit. boleh. Kamu lihat, kalau ini gereja yang melakukan. Kalau bom Bali itu Mas person, Bro, nih, itu baru maksudnya oknum. gini, maksudnya gini. Janganlah buat framingan seolah-olah semua melakukan seperti itu. Kenapa nggak bisa sebut Aduh, oknum aja? Saya nggak bilang seluruh Kristen gitu, Aron. Saya bilang Tuhannya. Lah, tadi- Makanya dengar. Tadi Saya bilangnya bilang begitu. Tuhan Bapak. Saya bilang apa? Saya bilang ini. Gereja Katolik dulu itu bahkan tidak menghargai bayi-bayi anak haram. Wajar. Kenapa? Ternyata Tuhannya pernah bunuh anak haram. Itu korelasinya, Arom. Tuhan kalian aja pernah membunuh anak haram. Jadi wajar kalau kalian ini bakalan bisa membunuh anak haram. Makanya saya takut deket-deket sama Kristen. Saya takut nanti. Kenapa? Tiba-tiba nanti saya hamil di luar nikah. Anak saya kalian bunuh nanti untuk menebus dosa saya. Saya takut. Jujur saya takut deket-deket orang Kristen. Karena ternyata kalau tidak pernah terjadi sejarah sepanjang sejarah, baru saya percaya. Oh, mungkin mereka udah nggak percaya lagi sama PL.
Mereka kan udah percaya tuh Tuhan yang baru datang ini Tuhan baik. Tapi ternyata ada kejadiannya di Irlandia, dan itu pun bukan 2000 tahun yang lalu kejadiannya. Bukan 2000 tahun yang lalu. Di abad ke-20 lah. Berapa tahun lalu tuh? Di abad ke-20. Terjadi pembunuhan dan tidak menghargai jenazah anak. Bahkan kamu tahu nggak? Bayi-bayi ini dibuang di septic tank loh. Saking anak ini tidak dianggap orang loh. Karena apa? Tuhanmu tidak menghargai bayi. Anak hasil perjinahan Daud dibikin sakit seminggu, dikutuk, dianggap keji. Bahkan ada temanmu Kristen yang kemarin mengakui, betul anak haram itu keji. Makanya di agama kalian tuh bayi-bayi itu semuanya udah berdosa. Kenapa? Dosa asal. Gimana? Itu loh, gimana sih? Gimana dengan Sodom yang diratakan juga? Gimana dengan Sodom yang diratakan juga? Mereka diratakan karena perilaku. Apa nggak ada orang tua juga di sana? Kalaupun ada anak kecil yang dibunuh di situ, saya tanya sama kamu, anak kecil itu mati masuk surga atau masuk neraka? Ya saya tanya sama kamu balik, anak kecil itu matinya masuk surga atau masuk neraka? Ya makanya itu kan Mencret, memang keinginan Tuhan. Nggak usah Tuhan banyak yang gini tahu. loh. Nggak ada Tuhan, tidak ada Tuhan Ya, itu menginginkan juga, data kematian itu juga. terhadap anak-anak kecil. Nggak ada. Dengarkan nggak baik-baik. bisa. Dalam Nggak bisa Islam, gitu. Bahasanya lo nggak itu. bisa. Nggak Kok nggak bahasanya bisa gitu? itu. Lucu nih orang diskusi. Masa Sabar, orang ini sabar, diskusi Bang Ero. membatas-batasi? Nggak boleh ini diskusi bahasanya membatas-batasi. itu. Kita di sini diskusi dua arah. Dua arah gantian Rom. Jadi Dengar yang saya- baik-baik. Ya. Yang saya dengarkan tadi Uni. Dijungkirbalikkan. Tunggu dulu Bang Aron. Yang Anda sampaikan Uni itu tadi Pak masalah bayi di sepiten, dan dia dalil-dalilkan di dalam Bible. Nah, ketika Anda menunjukkan tadi bom Bali ke apa segala, silakan Anda dalilkan dalam Al-Qur'an Enggak atau ada dalilkan dalil dalam tadi. hadis, kan begitu. Nah, kita akan dalilkan contoh kecil yang dibawa tadi Uni, dan kedua 1 Samuel 15 nomor 3. Anak kecil ternak pun diperintahkan untuk dibunuh. Iya, kan saya udah bilang Bang Darbo, 1 Samuel itu emang udah ada ajaran Kristen. Tapi Iya, minimal Yesus Kristen kan belum sudah ada. ada pada saat itu. Itu Ya sudah udah, ada. kalau Iya. belum ada, Iya, Kristen berarti sih, jangan kita nggak bicara Kristen Bang Aron. Apakah Ya, Yesus pada saat itu sudah ada? Setuju. Apakah Udah Yesus setuju sudah aja. ada? Enggak, belum. Tapi setuju, saya setuju. Iya, Bang. saya tanya dulu Bang Aron. Ketika 1 Samuel ini, apakah Yesus sudah ada? Enggak, intinya tuh udah saya setuju. Saya Jangan tanya bawa dulu itu. Yesusnya dulu ini, yang sebagai junjungan kalian, tokoh Kristen. Anda anggap tokoh Kristen Yesus kan? Apakah Yesus sudah ada pada saat itu? Jawab coba. Kalau Yesus sudah ada di perjanjian lama, artinya Yesus mengamalkan juga ini, karena dia yang memberitakan. Enggak, Jadi begitu paham, Bang. maksudnya. Bang Dalbo, kalau ikut Ya. paham Mikana, yang membunuh anak kecil ini Yesus. Karena menurut Mikana, bapak itu adalah Yesus. Kecuali kita Marsion nih. Marsion selamat dia Bang. Karena kata Marsion, Tuhan di perjanjian Bukan lama umat itu iblis. Kristen. Makanya yang bahas Tapi Kristen bukan siapa umat sih Arom? Kita Kristen. lagi bahas Bible. Kita Tadi lagi bahas Uni- Tuhan dan Bible. Makanya Uni bilang tadi. aduh, ini orang nih memang NPD banget ya, kok GR banget. Yang kita bahas itu adalah Tuhan Bapa membunuh anak haram nenek moyang Tuhan anak, itu diksinya gimana sih? Parah. Itu diksinya. Silakan Bu Karyana aja. Bu Karyana, gimana tuh Bu Karyana? Tuhan Bapa membunuh anak haram nenek moyang Tuhan anak untuk menyelamatkan nenek moyang Tuhan anak. Silakan Bu Karyana. Kalau orang Wanes dan Gio, ini mereka harus terima nih yang membunuh ini Yesus. Kalau orang Tritunggal, oh itu bukan Yesus yang membunuh tapi Bapak. Menurut kamu membunuh anak kecil itu keji nggak? Oh keji, berarti Bapak lebih keji daripada anak. Ngapain nyembah anak? Bapaknya aja keji kan gitu. Kalau Marsion dia bebas, aman dia. Kalau Bu Karyana lebih parah lagi. Kalau orang saksi Yehova parah lagi tuh. Karena Yahweh dalam kitab perjanjian lama lah yang Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Maka Tuhannya keji, yang diutus nggak keji. Itu loh. Kita nih di sini jujur, yang penting diskusi. Kalau ndak diskusi jujur, kita ndak bisa sampai pada kesimpulan yang benar. Bu Karyana, silakan dibaca dulu. Bu Karyana, silakan dibaca dulu 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Pertanyaan saya adalah, kenapa anak haram Daud dibunuh? Apakah karena dia anak haram? Atau karena dia anak nenek moyang Yesus? Atau karena dia bayi? Atau karena dia belum bisa melawan Tuhan?
Ya tunggulah gede dulu biar bisa dia berantem sama Tuhan kayak Yakub kan, kalah Tuhan kan. Setidaknya tunggulah dia biar bisa membela diri. Ini enggak, masih bayi loh, cuman kebayang nggak kalian kalau itu anak kalian? Dia belum bisa apa-apa, sakit selama seminggu, belum bisa dia bilang aduh sakit mama papa. Dia hanya merasakan kesakitan dalam dirinya. Seminggu dia menikmati rasa sakit. Ya mending kalau dia mati masuk surga. Ini karena dosa asal Adam dia masuk surga. Ini Apalagi sih Rom? di Finlandia itu berarti kan seolah-olah memang umat Kristen ini pembunuh gitu kan. Loh, Dengan memang suami rata-rata yang- memang diakui sama Juan Cole. Juan Cole memang mengatakan pembunuhan paling banyak dilakukan oleh orang Kristen loh. Katolik tuh 500 tahun melakukan Iya, inkuisisi. gini. Perburuan penyihir di Eropa orang Kristen sekitar 400 tahun. Perang salib dilakukan oleh orang Kristen. Kolonialisme dilakukan oleh orang Kristen. Genosida suku Indian dilakukan oleh orang Kristen. Genosida suku Aborigin orang Kristen. Asimilasi paksa di Kanada juga orang Kristen. Yang menjajah di Asia Tenggara juga orang Kristen. Menjual budak transatlantik juga orang Kristen. Orang Kristen semua yang melakukan kejahatan kok. Oh kalau ini bawa data-data begitu, ini begini, ya bisa juga ya kalau dari Google nyari begitu juga. Ya mana? Cari aja di Google tentang Islam. Pernah nggak peradaban Islam melakukan kejahatan seperti itu? Mana? Ya kalau sekarang saya belum pakai data lah. Ya udah nanti saya tunggu data kamu. Jangan ngomong sekarang. Saya lagi. Makanya persiapkan data kalau Bukan ketemu maksudnya saya. gini loh, jangan Aduh. bisa nggak sebutkan ajarannya, tapi Nggak sebutkan bisa aja karena oknumnya. ajarannya ada. Loh kalau nggak ada ajarannya di Babel mungkin saya nggak bawa. Orang ada ajarannya kok. Itu Gimana ini? ajaran satu semua. Ini Bang belum ada Arom, Kristen. izin dulu nih. Bang Arom, Anda mendengar nggak yang disampaikan Uni itu isi Bible? Betul. Jadi bagaimana kita mau mengatakan oknum ini perintah? Tapi ajaran kami kan belum ada. Jadi Kristen belum Iya. ada pada saat itu. Belum. Ini aja Bang Dalbo, gini aja deh. Tuhan yang membunuh anak Daud ini Yesus bukan? Itu Bapak itu. Bapak itu Tuhan kamu nggak? Ya dia sang sumber. Ya udah. Ya Tuhanmu lah. Tanya gini nih, izin nih. Yesusnya kemana Bang Arom? Oh iya, Yesusnya kemana itu? Kan dia firman. Apakah dia satu dengan Bapa? Iya. Berarti Yesus dan Bapa sama-sama membunuh. Belum ada nama itu, belum bisa disebutkan nama di sini. Bang Dalbo, Firman nggak ikut-ikut kan Bang Dalbo? Pada waktu itu, waktu Tuhan menulahi, si Firman nggak ikut. Tuhan nggak berfirman dia, tapi anaknya mati. Oh. Pada waktu Tuhan menulahi, dia nggak pakai firman, dia pakai gerakan body language. Ya, Ini kalau aja ingat, sederhananya nih. terkutuklah. Enggak, Ini kan Yesus sederhananya. firman. Sederhananya, Pak Presiden itu apanya yang didengar? Perkataannya, Bang Darbo. Perkataannya. Gini, Kalau Bang Papa Darbo. apanya yang didengar? Firmannya kan? firmannya. Nah, Iya, tapi firmannya. masalahnya waktu Tuhan menulahi ini si Firman nggak keluar, nggak Ajaran ada ini, itu karena kutanya bapak dulu, kutanya Bang dulu Dalbo sama nggak Uli. paham. Diam dulu nih aku bantu Oh, kamu iya, di iya. Arom. Gini loh Bang Dalbo, pada waktu Tuhan menulahi anaknya Daud ini, Tuhan nggak sambil berfirman, tapi sambil bergumam. Gitu. Karena Yesus itu firman. Kalau keluar firman maka itu Yesus. Tapi karena Tuhan waktu itu mengutuk nggak pakai, Tuhan dalam hati aja mungkin. Arom pakai baterai lah Rom, biar agak sehat gitu hidupnya. Bukan. Uni. Maksudku gini loh, Uni kan tahu kekristenan itu muncul pada saat kebangkitan setelah diangkat ke surga. Iya, ini yang Jadi membunuh jangan anak bawa kecil di ajarannya Kristen. lah. Loh, Jangan bawa ini ajarannya yang lah. 790 anak ini Oknum. Bisa sebut oknum? Kok oknum? Oknum itu bukan gereja. Kok segereja dibilang oknum? Segereja satu sistem dibilang oknum guys. Itu sistem Kalau nanti pengajarannya. ya, misalkan dan gini, kalau ditunjuk ada pesantren, ada pondok, ya melakukan buktikan hal yang ada sama, ya udah mana
pesantren yang membunuh anak bayi dan memperkosa pesantrennya loh, satu pesantren itu loh. Kalau ini gerejanya yang melakukan. Kenapa? Kamu tahu nggak, di Irlandia ini gereja ini memiliki itu otoritas. beritanya juga Tunjukkan. ada ini kok pendiri pondok Ya, pesantren. tunjukkanlah, tunjukkan. Ini Rom, Banyak Rom, kali. jangan mengeraskan hati lah. Di sini yang kita bahas, kalau Anda menemukan pondok pesantren umpamanya, silakan Anda Maksud saya tampilkan dan gini, Bang sabar Dalbo, dulu, sabar bisa dulu. nggak framingnya oknum gitu, bukan jangan framing. mancing keributan. Kalau Anda Ini mengatakan soal framing, keributan. sabar, Ya, sabar, Rom. kamu. Enggak, Kalau Uni Anda bilang. mengatakan sabar, Rom. Uni bilang. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan framing, artinya Anda mengakui kita pandai ini framing. Betul nggak? Itu udah Udah si Arom ini nggak niat diskusi. Dia itu cuman ingin Bang Dalbo mengakui kalau ini nih Karyana nih. Bu Karyana nih, udah diam Arom. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.